Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari anggota kelompok kami sendiri. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Terima kasih kami ucapkan untuk seluruh peserta webinar program pemberdayaan stiker atau stik ikan tenggiri sebagai upaya home economic yang kami laksanakan pada hari ini. Program ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah pemberdayaan keluarga. Program pemberdayaan stik ikan tenggiri sebagai upaya home economic ini adalah program pemberdayaan yang dilakukan oleh kami, mahasiswa pendidikan kesejahteraan keluarga 2017. Program ini diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan peserta dalam membuat salah satu produk yaitu stiker, stik ikan tenggiri, yang dapat meningkatkan keterampilan, meningkatkan produktivitas di rumah saja pada masa pandemi, dan bisa menjadi produk yang menambah nilai ekonomi keluarga atau home economic. Untuk para peserta, diharapkan untuk mengikuti rules yang sudah kami tentukan. Yang pertama, ketika peserta mulai menonton video, diharapkan untuk like videonya. Kemudian yang kedua, mengisi daftar hadir dengan format nama, underscore, asal daerah. Dan yang ketiga, mengisi G-form yang nanti linknya akan kita cantumkan di kolom deskripsi. Kemudian ada hadiah untuk 3 pemenang berupa saldo OVO yang akan dikabarkan di kolom komentar. Baik, pada webinar kali ini, kami menghadirkan 2 pemateri yang akan memberikan materi terkait program pemberdayaan dan keterampilan pembuatan stiker atau stik ikan tenggiri. Namun sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Nadia Safira sebagai pemateri 1. Yang kedua ada Afri Rahmawati sebagai pemateri 2. Yang ketiga ada Rona Safarina sebagai operator. Dan yang terakhir saya sendiri, Reza Amelianda sebagai MC. Baik, langsung saja pemateri pertama kita adalah Nadia Safira Sugiarto dari Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 2017. Kepada Nadia, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadia Safira. Di sini saya sebagai pemateri 1, mewakili dengan ketiga orang anggota kelompok saya. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pemberdayaan keluarga, kami akan memaparkan sedikit materi yang akan kami jelaskan pada hari ini berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara online. Di mana program kami berbasis pada food industry atau orang-orang biasa menyebutnya dengan economic industry. Next. Di sini kenapa kami ingin membuat sebuah program yang berbasis pada makanan, di mana ketertarikan kami di awal sangat berkaitan dengan apa yang sedang terjadi saat ini, di mana kondisi yang tengah terjadi saat ini mengharuskan kita untuk tetap di rumah saja, namun kita juga harus untuk dapat berproduktif
dengan berbagai cara yang bisa kita lakukan, tentunya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, beberapa alasan seperti pekerja-pekerja yang di PHK ataupun beberapa individu di dalam anggota keluarga biasanya mengeluh tentang pendapatan mereka yang menurun ataupun karena mereka yang di PHK, dan tentunya hal itu sangat berkaitan dengan bagaimana pendapatan mereka sehari-hari untuk dapat tercukupinya kebutuhan bagi anggota keluarga mereka. Nah, di sini kami ingin sedikit memotivasi atau memberikan inspirasi dari video ini, semoga tentunya bermanfaat untuk bagi penonton yang sedang menyaksikan program kami, di mana program ini tentunya bisa mengedukasi tentang kewirausahaan yang berbasis pada makanan yang bisa kami berikan kepada kalian semua untuk dijadikan sebagai inspirasi kalau misalnya kita di rumah aja, walaupun saat ini kondisinya juga tidak memungkinkan untuk bepergian keluar rumah, namun kita juga bisa tetap menghasilkan pendapatan dan kita juga bisa tetap berinteraksi dengan anggota keluarga dan untuk bisa memanfaatkan mereka dalam berbagai banyak hal. Next. Nah, tujuan kami yang pertama untuk tentunya meningkatkan perekonomian keluarga. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, di mana bahwa perekonomian keluarga yang mungkin sangat tidak beraturan saat ini karena beberapa anggota keluarga yang terpaksa di PHK ataupun pendapatan mereka yang menurun. Nah, hal itu tentunya menjadikan kita nih sebagai mahasiswa ingin tergerak gitu untuk memberikan beberapa edukasi ataupun beberapa solusi yang bisa diberikan kepada masyarakat. Apa ya yang bisa kami berikan, tentunya apa kontribusi kita buat masyarakat di tengah pandemi seperti ini juga kita bisa loh sebenarnya bergerak dengan memanfaatkan anggota-anggota keluarga kita juga untuk kita sama-sama berwirausaha. Nah, wirausaha apa sih? Nah, di sini kita juga akan memberikan solusinya kepada kalian, wirausaha yang mungkin bisa kalian jadikan inspirasi untuk dapat meningkatkan pendapatan. Yang kedua, membuka peluang usaha baru. Nah, biasanya kalau saat ini juga mungkin sudah banyak sekali orang-orang yang bergerak di bidang wirausaha di bidang makanan. Nah, kita di sini ingin memberikan beberapa ide yang mungkin berbeda dari produk-produk yang sudah dijual kebanyakan di pasaran, dan kita bisa di sini sedikit memberikan tips kalau misalnya ingin membuka suatu wirausaha baru. Yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan dan sebagai sarana edukasi berwirausaha tentunya di bidang di lingkup keluarga sendiri. Next. Nah, beberapa prinsip dari produktif from home ini yang pertama ada keterpaduan, kepercayaan, gotong royong, dan kemandirian. Seperti yang sudah saya katakan dan juga berkaitan dengan mata kuliah kami dan juga jurusan kami yaitu seputar ilmu keluarga. Di sini kepercayaan, gotong royong yang bisa kita kaitkan yaitu sangat berkaitan dengan bagaimana kita bisa sebagai individu bisa memanfaatkan seluruh anggota keluarga untuk ayo kita sama-sama kerjasama gimana caranya biar tetap produktif di rumah, bisa mendapatkan penghasilan juga untuk membantu anggota keluarga yang mungkin baru saja di PHK ataupun mungkin penurunan dari pendapatan itu bisa kita bantu dengan kita berwirausaha bareng-bareng bersama keluarga. Next. Nah, di sini ada beberapa dokumentasi dari program pemberdayaan yang sudah dilakukan oleh salah satu anggota
dari kelompok kami yang sebelumnya di tahun lalu sudah mengadakan program pemberdayaan masyarakat secara langsung, tepatnya di Kabupaten Kerawang, Desa Batujaya, di mana kalaupun memang program ini yang tadinya akan berlangsung secara offline atau turun lapang bisa kami lakukan, kira-kira gambarannya akan seperti itu. Nah, karena keterbatasan lokasi juga, keterbatasan waktu, dan juga kendala-kendala yang tidak memungkinkan seperti ini untuk kami dapat turun lapang, maka dari itu uh, beberapa solusi atau program ini mungkin bisa kami lakukan saat ini di tahun ini secara online. Next. Nah, di sini kenapa sih kita memilih ikan tenggiri? Sebelumnya yang saya akan jelaskan adalah kita memilih stik ikan tenggiri. Kenapa? Kenapa stik? Karena mungkin stik ini yang jarang ya dipasarkan atau diperjualbelikan oleh masyarakat yang mungkin sudah pernah berwirausaha sebelumnya. Biasanya kan kalau yang kita tahu ikan tenggiri itu diolahnya seperti contohnya produk otak-otak ataupun gorengan-gorengan atau makanan-makanan kecil lainnya. Nah, di sini kita ingin membuat sesuatu yang berbeda seperti yang sudah saya beritahu sebelumnya, bahwa kita perlu untuk memberikan keterampilan yang lebih dan juga berpikir bahwa ide-ide kreatif apa yang bisa kita lakukan agar masyarakat tertarik untuk membeli produk kita, dan juga tentunya agar kita dapat bersaing dengan wirausahawan yang sudah ada, dan masyarakat justru bisa lebih tertarik dengan apa yang kita buat, sehingga pendapatan kita juga tentunya bisa meningkat dari produk yang kita buat. Nah, di sini beberapa manfaat dari ikan tenggiri yaitu pertama mudah didapat, karena biasanya kalau ikan tenggiri itu kan dia produk hasil olahan laut ya. Nah, kita juga bisa temukan beberapa di pasar, dan kita tuh nggak perlu biasanya jauh-jauh harus ke pasar swalayan yang memang dia itu adanya di pusat perbelanjaan seperti itu. Nah, harganya pun juga relatif murah apabila dibandingkan dengan ikan laut seperti makarel ataupun salmon. Nah, selain itu juga mudah diolah dan terdapat banyak kandungan nutrisi. Next. Nah, kandungan nutrisi dari ikan tenggiri ini yaitu seperti contohnya omega 3, protein, dan mineral yang bisa dibaca sendiri. Tentunya kandungan omega 3, protein, dan mineral ini sangat baik untuk tubuh, terutama anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Next. Di sini ada beberapa step by step atau cara membuat ikan tenggiri yang akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Dan di sini juga kami akan memberikan sedikit video tutorial cara-cara bagaimana sih membuat stik ikan tenggiri ini. Silahkan, Afriani. Baik, terima kasih kepada Nadia Safira yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, juga kepada Reza Melianda. Nah, di sini ada cara untuk membuat ikan tenggiri. Tentunya seperti yang sudah dijelaskan oleh Nadia, bahan dan alatnya ini sangat mudah untuk kita persiapkan di rumah. Nah, yang pertama kita menggunakan 500 gram tepung terigu, kemudian 200 gram ikan tenggiri, 3 sendok makan tepung maizena, 3 sendok makan margarin, 7 gram bawang putih, bawang merah, dan juga cabai merah yang sudah dihaluskan, dan 2 butir telur, dan juga garam secukupnya. Oke, nah tentunya pemilihan bahan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Di sini kami menggunakan 500 gram tepung terigu dan 200 gram ikan tenggiri ini sesuai dengan kebutuhan yang kami gunakan juga tentunya. Untuk alat ini kita butuh baskom, untuk alat ulenannya itu sendiri, kita butuh sarung tangan yang fungsinya adalah untuk menjaga higienitas dari produk pangan yang kita buat. Kemudian penggiling adonan kayu yang fungsinya adalah untuk memberikan hasil produk sesuai dengan ukurannya, yaitu
mengedepankan dengan adanya kikisannya itu sendiri. Nah, alat ini bisa menggunakan alat yang modern, tentunya alat penggiling, karena kami di sini keterbatasan alat penggiling, maka menggunakan dengan yang tradisional. Kemudian juga kita butuh pisau, talenan, piring, wajan, dan juga kemasan yang cukup simpel dan bisa dibuat oleh semuanya. Kemudian bagaimana cara pembuatannya? Yang pasti kita yang pertama adalah menghaluskan terlebih dahulu nih ikan tenggirinya dengan menggunakan alat blend yang fungsinya adalah untuk menghaluskan ikannya itu sendiri agar ketika diuleni ini teksturnya ini sangat halus. Kemudian juga kita butuh bawang merah, bawang putih yang tentunya tadi sudah di blend juga. Nah, setelah itu kita masukkan semua bahan, mulai dari tepung terigu, kemudian ikan tenggirinya, tepung maizena, bumbu yang sudah dihaluskan, butir telur, dan juga garam, dan sedikit air. Kemudian setelah itu kita uleni. Kita uleni hingga kalis. Setelah kita uleni hingga kalis, maka kita bagi beberapa adonan tersebut, kemudian digiling hingga teksturnya itu benar-benar tipis atau sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Inginnya ketebalannya berapa, kemudian ketipisannya juga berapa. Nah, selanjutnya kita potong sesuai dengan ukuran yang kita selera juga. Dan selanjutnya baru kita menggunakan metode penggorengan yaitu deep frying dengan penggunaan minyak yang sangat banyak untuk menghasilkan produk pangan yang crunchy. Setelah itu tidak lupa juga kita tiriskan untuk menghilangkan minyak yang menempel pada produk yang telah kita goreng. Setelah itu juga kita membuat kemasan yang sangat mudah untuk dibuat, yaitu kemasan yang sangat simpel. Yang tujuannya adalah ketika nanti kita menjual produk tersebut, bisa diperjualbelikan dengan aman karena terdapat kemasannya itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, kami akan memberikan satu video terkait gambaran itu dari pembuatan stik ikan tenggiri ini. Kita bisa simak sama. Begitulah video pemaparan terkait dengan pembuatan stik ikan tenggiri
Saya kembalikan kepada Reza Amelianda. Terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk Nadia Safira dan Afriani Rahmawati untuk pembelajarannya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Baik, selain mudah untuk dibuat, bahan yang digunakan dalam pembuatan stiker ini atau stik ikan tenggir ini sangat mudah dijangkau dan manfaatnya mengikuti keterampilan ini adalah untuk membuat bisnis kecil-kecilan atau memperbaiki bahkan menambah ekonomi keluarga. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada pemateri serta untuk para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili anggota kelompok menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.